online. Perkenalkan, nama saya Adi Puaji Al-Irfani. Nama saya Hanif Aulia. Nama saya Elden Syahrizastia Ramadhani. Nama saya Gibran Febriano. Oke, mungkin itu saja, nanti bisa dilanjut. Telematika adalah cabang hukum yang mengatur aspek teknologi, informasi, dan komunikasi, termasuk pinjaman online. Fenomena pinjaman online yang semakin marak menimbulkan berbagai isu hukum terkait perlindungan konsumen, keamanan data, dan regulasi. Teknologi pinjaman online merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian pinjam-meminjam menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan sistem elektronik, yaitu dengan jaringan internet. Dalam era digital, layanan pinjaman online atau pinjol telah menjadi salah satu solusi populer bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Namun kehadiran pinjol juga menimbulkan berbagai persoalan hukum seperti penyalahgunaan data pribadi, tingginya bunga, hingga ancaman hukum terhadap konsumen yang gagal bayar. Oleh karena itu, hukum telematika menjadi instrumen penting dalam mengatur operasional pinjaman online, melindungi hak konsumen, dan mendorong pertumbuhan industri yang bertanggung jawab. Teknologi informasi atau information technology atau IT telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karir baru dalam pekerjaan manusia. 2. Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan e-kontrak yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan vintage lending, di mana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang atau kredit. Teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata finansial dan teknologi yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kerangka hukum terkait pinjaman online ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Nah, UU ITE menjadi dasar hukum bagi kegiatan transaksi elektronik termasuk pinjaman online. Dalam pasal 26 UU ITE mengatur tentang perlindungan data pribadi yang mana melarang pengguna data tanpa persetujuan pemiliknya. Juga dalam pelanggaran terhadap perlindungan data dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 36 dan 48 UU ITE. Juga ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 10 tahun 2022. POJK ini mengatur tentang layanan pinjam berbasis teknologi finansial atau vintage lending. Beberapa ketentuan penting meliputi kewajiban yang terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Juga ada penetapan batas bunga dan biaya yang transparan serta terjangkau. Kewajiban penyelenggara untuk melindungi data pribadi pengguna. Lanjut, juga ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, yang mana dalam UU itu mengatur perlindungan data pribadi termasuk dalam konteks penggunaan yang oleh platform pinjaman online. Beberapa pasal yang relevan mencakup pasal 30 hingga pasal 43, yang mana juga membahas kewajiban pengendalian dan pemrosesan data pribadi termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan dan mengamankan data. Menggunakan data pribadi tanpa persetujuan tanpa persetujuan
bersangkutan. Pasal 55 hingga pasal 58 memuat sanksi administratif bagi pelanggaran seperti denda atau pembatasan kegiatan pengolahan data. Lanjut di pasal 67 hingga pasal 69 mengatur pidana bagi pelanggaran berat termasuk penyalahgunaan data pribadi tanpa izin. Isu hukum dalam pinjaman online, legalitas platform pinjaman online. Platform pinjaman online harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Platform ilegal seringkali melakukan pelanggaran seperti bunga tinggi dan penagihan dengan intimidasi. Pelanggaran data pribadi. Kasus penyalahgunaan data pribadi nasabah sering terjadi, seperti penyebaran data kepada pihak ketiga tanpa izin. Perlindungan konsumen. Masalah transparansi seperti informasi bunga, tenor, dan biaya lainnya yang sering tidak dijelaskan dengan rinci. Penagihan tidak etis. Praktek penagihan yang melibatkan ancaman atau penyebaran informasi kepada pihak ketiga. Peran otoritas dalam pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan pengawasan terhadap platform pinjaman online, menyediakan daftar platform pinjol resmi. Kominfo memblokir akses terhadap platform pinjaman online ilegal. Kepolisian dan aparat penegak hukum menindak pelaku pinjaman online ilegal berdasarkan laporan masyarakat. Dampak positif dan negatif yang signifikan. Dampak positif itu yang pertama akses modal, yaitu memudahkan usaha kecil mendapatkan modal, meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua itu proses cepat, yaitu pengajuan yang cepat dan persyaratan yang mudah membantu individu dalam situasi darurat. Yang ketiga itu peningkatan konsumsi, yaitu memungkinkan masyarakat membeli barang yang sebelumnya tidak terjangkau, mendorong pertumbuhan ekonomi. Terus dampak negatif yang pertama itu bunga tinggi, yaitu suku bunga yang tinggi dapat menyebabkan beban utang yang berat, penagihan. Yang kedua penagihan agresif, yaitu praktik penagihan yang tidak etis, termasuk ancaman dari debit collector. Penyebab banyak orang terjebak pinjaman online di Indonesia meliputi kemudahan akses, yaitu proses pengajuan yang cepat dan tanpa syarat rumit membuat pinjol menarik, terutama bagi generasi muda yang terhubung dengan internet gaya hidup. Yang kedua itu konsumtif, yaitu tekanan untuk memenuhi gaya hidup modern yang sering mendorong individu untuk menggunakan pinjol, bahkan untuk membayar utang sebelumnya. Rendahnya literasi keuangan, yaitu banyak pengguna tidak memahami risiko dan biaya tersembunyi sehingga terjebak dalam utang yang semakin menumpuk. Upaya hukum edukasi masyarakat memberikan informasi tentang bahaya menggunakan pinjaman online, ilegal, dan bagaimana memilih platform yang legal. Pelaporan dan penegakan hukum masyarakat dapat melaporkan platform ilegal melalui OJK dan Kominfo. Pengembangan regulasi pemerintah perlu pengembangan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatasi perkembangan teknologi dan praktik pinjaman online. Saksi terhadap pelanggaran sanksi administratif bagi penyelenggara yang melakukan pelanggaran dalam OJK 10 tahun 2022 dimuat pada pasal 15 pidana bagi pelanggaran UU ITE dan UU PDP seperti penyebaran data pribadi secara ilegal, denda ataupun penutupan bagi platform yang tidak mematuhi ketentuan OJK. Sekian materi
atau penjelasan tentang pinjaman online dari kita kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih.